Maju ya, saya agak maju ke sana lah. Tapi di samping kanan saya tadi, saya sudah ada merasakan kayak ada ngauman gitu lah. Apa ada suara-suara? Ada suara lah tadi intinya besar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo sahabat Cerna Malam Official. Kali ini saya sendiri dengan teman-teman kameramen. Biasanya kan berdua hostnya. Ini dalam kekurangan orang, ya udah saya sendiri aja yang mengunjungi tempat di sini. Oke. Ini di sini saya berada di kilometer 13,8, yaitu di kuburan massal tragedi Sampit, yaitu pada tanggal 18 Februari. Ya, di sini saya sudah berada di lokasinya. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan explore dan uji nyali di tempat ini. Yang pertama kita ambil niat dulu ya. Niat kesini kita bukannya ini menunjukkan diri hebat, tak. Kita di sini cuma mengingat kematian nanti, mengingat kematian. Yang kedua, doa masuk ke kuburan. Yang disahihkan itu, ini yang saya sampaikan hadis dari riwayat Muslim, yaitu doanya Assalamualaikum ahlat dayari minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah hulalahikun nas'alullah halana walakumul afiyah. Semoga keselamatan bagi penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Insyaallah kami akan menyusul kalian, dan aku memohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Oke teman, yang kedua, disunahkan kita harus melepas alas kaki. Kita kalau mau ke kuburan diusahakan, kalau sunnahnya itu kita harus melepas sandal ataupun sepatu. Lepas sandal dulu ya. Saya pakai sepatu nih, pakai sepatu dulu. Di sini juga ada tempat berteduh. Kalau harinya mau hujan, tempat berteduh. Cuaca malam ini sih tadi sih agak lebat lah. Ini alhamdulillah sekarang udah nggak hujan lagi, udah cuacanya sudah enak lah, bisa bersahabat. Oke, di sini pemakamannya cuma ada 6 makam. Satu makam itu bisa ditampung lumayan banyak, mungkin kapasitasnya nggak memadai, dan tempatnya pun juga nggak terlalu lebar lah, nggak terlalu panjang juga. Cuma ada 6 makam. Mungkin itu di korban-korban tersebut mungkin ada ditumpuk lah jadi satu. Oke, kita lanjut eksplornya. Di sini juga kayaknya juga nggak terlalu diperhatikan ya teman-teman, karena banyak rumputnya juga di sini, nggak terlalu ditebas kayaknya, jarang dikunjungi kayaknya di sini. Banyak sama semak juga nih, hanya ranting kayu.
komputernya pun tempat tuh. Ini ada tempat singgahnya juga kalau hujan mungkin apa panas, sudah ada disediakan ini tempat duduk dan disediakan juga kursi-kursinya teman-teman. Inilah keadaannya di sini. Cahaya lampu pun tidak ada di sini. Cahaya listrik lampu gak ada, cuma gelap lah, gelap gulita intinya. Gak ada penerangan sama sekali. Lumayan lah di sini tempatnya. Sudah, kita lanjut aja ya, langsung lah saya lanjut. Mau nyali di sini. Oke, Bismillah. Oke teman-teman, di sini saya sudah memulai ya nyalinya. Di sini saya ditinggal rekan tim. Kemungkinan saya di sini cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Karena waktu juga tidak memungkinkan. Ya, ini saya sudah mulai ya. Bismillah. Oke. Di sini kayaknya cuaca pun sudah agak mulai mendung lagi nih teman-teman. Saya juga merasakan ini kedinginan juga ya, mau hujan jadi ya saya explore ya. Ini bismillah. Kelihatan gak teman? Susah juga ini. Agak susah ya itu ya, soalnya ini kameranya saya susah, susah penerangannya nggak ada tadi, susah kalau posisi selfie. Jadi saya cuma gini aja ya. Oke, jadi saya merasakan tidak ada sih merasakan apa-apa, alhamdulillah. Niatnya kita di sini mengunjungi kuburan ini, intinya kita jangan bermental tinggi lah. Kenapa? Saya di sini coba mengingatkan, kita ke kuburan ini mengingatkan kematian lah. Karena bahwasanya kita di sini nanti, inilah tempat terakhir kita di akhirat kelak. Kita menuju nanti, di sinilah tempat terakhir kita. Gak ada yang kita bawa-bawa lagi, cuma ya amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita banyak, alhamdulillah kita masuk surga. Tapi kalau sedikit, ya itulah kebalikannya. Surga dan neraka itu, neraka tempat kembalinya. Ini saya explore lagi ya, saya maju ke depan. Bismillah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Saya
Oh ya, di situ saya mendengar ada suara sih. Mungkin angin lah, tapi agak 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 mencekam lah, ada suara gitu lah. Ini saya sudah agak mulai merinding lah. Oke. Oke, kalau kita tempat masuk angker ya, kita harus berdoa yang dianjurkan Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan sifat-sifat yang buruk lah intinya. Oke. Saya mau seruput dulu ya, mau minum, haus. Sudah saya sediakan kopi tadi. Ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Saya maju ya, saya agak maju ke sana lah. Tapi di samping kanan saya tadi, saya sudah ada merasakan kayak ada ngauman gitu lah. Apa ada suara-suara? Ada suara lah tadi intinya, besar tadi. Tapi saya nggak melihat sosoknya sih. Nah, sekitar situ tadi nah, di sini, di pohon sawit ini nah. Mau ke sana tapi gimana tak bisa, soalnya ini perkumpulan sawit. Coba saya cobalah, bisa nggak maju dikit-dikit lah. Soalnya ini nggak ada ini, saya nggak pakai alas. Disunahkan kita masuk perkuburan harus melepas alas lah, dari kita mengikuti sunnah Nabi kita SAW. Intinya kita ke kuburan ini mengingatkan kita kematian. Jangan aneh lah, kita ingat, cuma ingatkan kita kematian, itulah intinya. Ya, di sini ada 6 nisan yang semen. Intinya kalau yang di semen ini sih sebenarnya sih nggak ada anjuran lah, nggak ada anjuran dari agama lah. Intinya apa, harus ini apa, sebenarnya itu harus sejajar aja dan tanah, jangan ada seperti ini di semen kuburan itu, tidak ada contoh lah. Kalau bisa itu rata dengan tanah, itulah yang disunahkan kalau yang kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya mau terasa hujan juga nih teman-teman, mau hujan juga nih. Saya maju ke depan dulu ya. Kelihatan nggak? Ya nih. Nggak kelihatan ya. Kadap sih cuacanya apa? Lampunya pun kan nangkap juga. Di sebelah kanan tadi itulah saya bingung tadi apa ya, saya kayak ada suara gitulah di sebelah kanan. Saya mendengar suara di sebelah kanan tadi. Sayang nih sentannya nggak mau nyorot lah. Oke. Saya mau, nggak bisa ya teman-teman ngarah ke belakang nih, agak susah. Yang minggu depan nggak ada, soalnya saya sendirian di sini. Susah teman-teman, sangat susah sekali.
Kelihatan nggak? Udah fokus ya lah, tak ada. Sayang nih senternya gak nyerah, aduh. Padahal nih saya pengen lah nangkap. Tadi ada sih suara situ, tapi cuma ada suara aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita selalu berdoa lah. Berdoa karena senjata orang mukmin adalah berdoa. Ibaratkan doa itu kan sejenis apa ya? Pedang lah. Jadi kalau kita melihat situ sesuatu apa yang aneh, kita harusnya berdoa yang dengan yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman, ini cuacanya sudah mau hujan lagi nih, sudah agak mau rintik nih teman-teman. Nah, sudah gimana ya? Udah mau turun hujan lah. Udah mau hujan nih teman. Oke, cuacanya mau hujan nih teman-teman. Nah, sudah mau turun hujan nih. Udah pada guntur-guntur dah. Sudah mau hujan lagi nih teman. Oke, saya stop lah sampai sini lah, soalnya kendalanya nih mau hujan teman-teman. Oke, saya udah sampai sini dulu ya. Intinya kita jangan takut, jangan dengan sesuatu apa itu, intinya kita jangan takut. Kalau bisa itu kita harus datangi, karena setan itu lemah lah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Oke, saya cukupi ya teman-teman, saya sudahi. Oke, sini sudah saya ajukannya, sudah saya uji nyali di tempat ini, dan saya juga disanter sudah sama teman-teman. Alhamdulillah kalau gangguan tidak ada lah di sini. Tapi kalau mendengar suara, saya sudah ada tadi di samping kanan lah, samping kanan di pojok sawit tadi. Saya ada dengar suaranya lumayan lah, suara besar, saya dengar. Ya intinya kita jangan takut. Misalnya itu kita harus berdoa karena seorang muslim, nah doa adalah senjata lah bagi umat. Ibaratkan doa itu seperti pedang. Kalau kita selalu berdoa, pedang tersebut akan mengiris setan atau gangguan jin tersebut. Berapa kali kita berdoa, maka berapa kali irisan juga lah untuk doa tersebut menghancurkan jin tersebut. Oke, saya tutup, saya sudahi di sini karena baterainya sudah mau habis nih. Tapi kami akan melanjuti explore selanjutnya dan uji nyali selanjutnya. Dicas dulu nanti ya di tempat teman ya. Gelap sekali ya anunya bang nih. Center HP apa center motor abang, center gelap ya. Lagi hujan ya. Ada samping ini. Oke teman-teman, kami di sini berteduh karena cuacanya hujan, dan kami pun juga keluar dari tempat uji nyali tersebut di kilometer 13 Kuburan Masal. Nah,
Rencananya sih mau ke 3 tempat. Kendalanya hujan dan terkait penerangannya agak sudah redup lah, agak apa biasanya nggak kuat lah, cahayanya habis, tak bisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang kejadian di PAL 13 kuburan massal itu yang saya rasakan tadi. Kalau gangguan adalah ada seperti ada suara di pohon samping kanan pohon kelapa sawit, itu tidak ada saya mendengar suara lah tuh. Ini di samping saya ada kru kameramen yang diistilahkan dia bisa melihat lah sesuatu, sebut saja indigo. Nah. Oke bang, abang ada merasakan apa yang di PAL 13 tadi, kuburan massal? Oke, yang saya rasakan pertama kali saya datang, pertama 3 tim tadi ya, itu hawanya sangat berbeda lah. Hawanya sangat berbeda, penyambutan yang penunggu situ pun sangat berbeda. Ketika saya di belakang, itu ada sebuah sosok yang membuat kaki saya kram. Itu nggak tahu itu sosok apa lah. Berarti kayak diusir gitu, tidak? Iya. Nah, setelah itu kita teruskan untuk merekam. Sedangkan di pelang sebelah sana itu ada sosok berbadan hitam, matanya merah, tinggi. Berarti yang mengganggu saya tadi ya? Iya, yang mengganggu. Iya, sawit lah. yang pohon sawit yang ada suaranya tadi. Terus memang penyambutan mereka sangat berbeda. Mungkin yang penunggu situ tidak suka dengan kedatangan kita lah. Cara pesambutan kita ke situ. Dan saya lihat tuh banyak juga penunggu-penunggu lain itu yang sudah mengawasi lah, yang mengawasin. Tapi kita terus rekam apapun situasi yang terjadi pada waktu itu, rekam terus. Kalau hawanya negatif banget, tidak berat. ya hawanya negatif, hawanya negatif. Pokoknya di situ makhluknya itu memantau kita. Berarti Makhluk kayaknya astral itu. merasa terganggu kedatangan kita Iya, setelah. terganggu. Aku pas mau uji nyali itu memang batis pun agak gemetaran. Iya, dan gemetaran. Sendawa juga. Itu mungkin kata orang sih bisa kayak dia mau masuk apa mau nempel gitulah. Iya ya. Saya yang pertama tadi kan waktu di pondok itu saya melihat pohon itu digoyang. Samping pondok yang kelapa sawit. Iya, yang kelapa sawit. Itu persis itu menggoyang itu. Menggoyang. Saya mau ngambil tadi tapi aduh, senternya nggak memadai, mau habis. Goyang. Itu mungkin memunculkan sesuatu lah, entah apa dia. Dan lebih ekstrimnya di situ tuh banyaknya penunggu lain selain mereka. Tapi kita tidak tahu lah. Sosok apa itu. Mengundang semuanya berarti. Iya, mengundang mereka. Oke, nah, mengundang semuanya. Yang saya rasakan itu yang persis saya lihat yang di pelang, ada kan yang pelang itu? Oh ya, yang tragedi sampai iya, yang sebelah sananya itu. Itu saya melihat mata merah, awaknya hitam kan, tinggi badannya. Itu sama gak sama yang di samping pohon kelapa sawit, sosoknya beda? Kalau yang itu beda itu. Oh, beda. Beda orang. Nah, saya tadi pas lihat yang pas pohon sawit itulah ada suara tapi Iya. nampaknya nggak nampak lah. Iya, Kalau sekilas mata nggak ada nampak tapi suara dengar adalah situ sosok. Kalau saya tuh melihat yang itu, yang berbadan hitam. Berarti yang samping palang aja yang lah. samping palang, mata merah. Yang pertama kita datang tadi kan, yang di tengah tadi, yang kita di tengah. Oh ya, pas di tengah. Di situ mereka sudah menunggu
di situ tuh sudah menunggu. Oh, berarti abang sudah melihat? Iya, jelas sudah sebenarnya, melihat, Kak? sudah merasa hawa yang kaki saya kram tadi. Oh, berarti sempat diginikan juga Iya, berarti ya? sempat. Oh, Sempat berat di situ. berat itu. Pas di tengah situ tuh, kita sudah menembus kalem mereka. Intinya mereka kita di situ Iya. tidak suka bila kedatangan Iya, kita. tidak suka lah kedatangan kita. Tapi kan kita kan cuma ziarah lah intinya, cuma kan masuknya ilah apa alam kita lah mungkin. Iya, Tapi mereka nggak suka lah kan? iya, datang nggak kita suka situ. kedatangan kita semua ke tempat situ. Hawanya pertama kita datang tadi itu sungguh berbeda. Hawanya itu. Pokoknya hawa negatif lah semuanya di situ. Hawa negatif. Ada yang mengawasi, tapi kita tidak tahu. Nah, tapi abang melihat sudah. Melihat persis. Berarti yang mirip ini sosok tinggi besar, Iya, mata merah. Iya, mata Itu merah. yang Iya, sosoknya hitam, besar tinggi. besar tinggi. Besar tinggi itu. Dan itu sajalah pada Mandi. semuanya lah. Oh, oke. Nah, Oke, itu yang dirasakan Bang Bayu lah, ya tim kameramen kami. Di sana memang banyak gangguan lah di sana. Rencana sih malam ini kami ada 3 tempat. Yang pertama itu di Pal 13 tadi, kumpul massal. Yang kedua itu di Pal 6 sama di kuburan Cina. Tapi kendalanya lah yang pertama ini cuacanya itulah hujan deras lah itu. Jadi video selanjutnya akan kami next atau besoknya apa lusanya kami akan menjelajahi tempat tersebut atau dinyalinya lah yang utama. Ini ada tips kalau yang seperti kita lah yang penelusurannya kan agak angker lah, kayak tempat-tempat mana gitu, diusahakan kalau mau masuk ke rumah kita harus baca dulu lah assalamualaikum. Yang kedua kita harus berwudu dulu sebelum tidur, habis itu baca mandiri ya. Biasanya nih kalau kita ekspor atau dinyali kan terkadang kan bisa ada merasa berat, habis itu pusing kepala, habis itu sama sendawa itu kan sudah aura negatif kan sudah mau masuk nih ke dalam tubuh kita. Sebaiknya kita ruqyah mandiri, yaitu bacaannya Al-Fatihah 1-7 ayat, yang kedua itu Qul huwallahu ahad, Al-Falaq sama An-Nas, ditambah lagi di surah ini ayat kursi itu ditiup ke telapak tangan, habis itu telapak tangan masuk ke sampai ke seluruh badan lah, diusap seluruh badan. Tapi sebelum itu kita wudu dulu baru gunakan ruqyah tersebut. Oke. Lupa lagi ya, di video selanjutnya kami akan mendatangi tuh di Pal 6 sama di kuburan Cina. Di situ kayaknya lumayan menarik juga lah untuk kami kunjungi. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semakin bersemangat. Ingat teman-teman, jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.